memilih Bu Ipuk untuk diri kita ke depan, untuk anak cucu kita, adik-adik kita. Masih perlu pertolongan pemerintah yang mengambil kebijakan, yang punya uang itu bupati. Ya, kalau kita milih ngawur karena uang, ya rakyat itu merasakan sendiri. Tunjukkan masyarakat, tunjukkan saya dukung Bu Ipuk 90% begitu. Saya yakin 100%, saya mau tanda tangan disaksikan sampean, saya yang jamin desa itu bahwa akan diperhatikan. Gitu ya. Bukan, wah itu pilih kasih namanya. Ya memang itulah, ya. Di politik seperti itu. Ya. Di sana kan ada tulisan maju bersama membangun Banyuwangi. Pasti ada maknanya itu, Putra. Bersama ini maksudnya bersama siapa? Apakah bersama khusus dengan parpol saja? Tidak melibatkan masyarakat seperti itu atau bagaimana? Supaya keluarga jenengan, masyarakat bisa tersenyum, mari satukan bersama-sama. Yang di Banyuwangi pilih Ibu Ipuk Muji, yaitu nomor 1. Dan yang lebih penting lagi juga provinsi, gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program yang sama, Rehat Sore di Banyuwangi 1 TV. Kali ini kami akan membahas soal pilkada di Banyuwangi, juga pilkada serentak, termasuk juga mungkin cagup di Jawa Timur. Nah, untuk membahas itu saya bersama sosok tokoh politikus dan juga orang berpengaruh di di mesin pemenangan itu. Beliaunya bersama kami, yakni Pak Michael Edi Haryanto. Selamat sore Pak Michael. Ya, selamat sore. Apa kabar, sehat Pak Michael? Wah, sehat selalu, senantiasa, semangat, tambah semangat ini. Siap. Ya, beliaunya adalah pengusaha, juga seorang politik yang terjun di dunia politik praktis dan banyak pengalaman yang sudah didulang. Tentu tidak heran barangkali sosok siapapun yang bakal maju di pilkada serentak ini membutuhkan Pak Michael. Saya akan coba tanyakan sejumlah pertanyaan yang mungkin akan memberikan kekuatan bagi pemenangan tersebut. Oke Pak Michael, kita langsung aja mungkin Pak Michael ya, karena Pak Michael banyak hal yang mesti harus dikerjakan di luar sana. Sebagai seorang pengusaha, sosok insan yang masuk ke politik praktis, yang cukup punya banyak pengalaman, dan salah satu petinggi parpol pengusung cagup Ipuk Pistiandani dengan nomor urut 1, dan Pak Michael juga naga-naganya pemirsa, naga-naga parpol yang berkoalisi. Sebetulnya kepentingannya apa sih Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan dulu Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ya, saya mengucap terima kasih kepada Pak Bintoro sudah mengundang kami. Jadi partai kami sudah memutuskan dan ketum sudah memutuskan yang terbaik untuk partai, untuk Banyuwangi. Karena ketum itu banyak ya informasi-informasi yang bagus, yang benar, sehingga ketika saya waktu itu mau nyalon dan perhitungan beliau sudah, saya dipanggil ke Jakarta meminta supaya kita menentukan Bu Ipuk untuk diusung menjadi Bupati Banyuwangi. Jadi instruksi dari Partai Demokrat ya Pak ya? Iya, jelas sana instruksi dari DPP itu bukan semata-mata instruksi dadakan dan sebagainya. Sudah ada evaluasi ya Pak? Kita memang saya disuruh mencalonkan bupati, tetapi karena waktu itu koalisi tidak ada, akhirnya ketum memutuskan
kita memilih orang yang baik, orang yang kira-kira menang di Banyuwangi, dan beliau sudah kenal dengan Pak Menteri. Nah, Pak Menteri suaminya Bu Ipuk, Pak Menpan RB, yang sangat dibutuhkan oleh negara ini. Jadi mengatur kementerian-kementerian di sana, khususnya nomeraturnya kementerian, dan beliau berperan dan sangat dihargai oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Pak Ketum bilang seperti itu, dan surveinya yang bisa menang itu Bu Ipuk. Sehingga saya dipanggil, diminta, dan diputuskan supaya Partai Demokrat mendukung Bu Ipuk. Gitu. Artinya tidak hanya sekedar abal-abal terus kemudian milih karena ada apa-apanya seperti itu ya, tidak ya Pak Ketua ya? Ada. Sudah ada catatan evaluasi yang lebih awal dulu gitu. Iya. Beliau Ketum itu sangat pedulilah kepada rakyat. Ya, mana yang baik, selalu meminta kita itu diinstruksikan supaya kader-kader semua itu cinta kepada rakyat. Yang mana Banyuwangi Demokrat masih belum bisa mengusung calon sendiri, Ketum juga memilih yang terbaik. Mana yang baik untuk rakyat Banyuwangi. Sehingga saya dipanggil, diputuskan kita dukung Bu Ipuk untuk calon Bupati Banyuwangi. Selain di Banyuwangi Pak, mungkin ini kan di Partai Demokrat juga mengusung salah satu calon gubernur di Jawa Timur seperti itu. Itu bagaimana nanti ngaturnya, teknisnya? Sementara kalau misalkan ngomong nomor urut kan di Banyuwangi misalkan Bu Ipuk didukung partai politik nih sama Partai Demokrat dan pengusung yang lainnya. Menyampaikan kepada masyarakat bagaimana nomor urutnya berbeda. Ada nomor 1 yang kemudian di Pak Bu Jakub di mana provinsi nomor 2. Bagaimana itu? Oh ya, saya bersyukur ya. Ya memang kalau secara hitung-hitungan nggak tahu calonnya, mungkin bisa bingung. Di Banyuwangi nomor 1, di provinsi nomor 2. Tetapi harus diingat, ya gubernur, ya saya cek di hampir di jajaran dan jaringan-jaringan kami, ya baik PAC, pengurus dan jaringan yang lainnya, dari vokal dan semua kita kan selalu memantau, kan begitu? Ya bersyukur bahwa calon gubernur yang lain itu nggak ada gerakannya, nggak turun. Jadi yang dikenal di masyarakat itu yang diketahui Bu Kofifa dan Mas Emil. Itu yang memudahkan, walaupun nomornya itu lain, tetapi ketika menyebut Bu Kofifa, seperti tadi malam saya turun ke lapangan, pasti ada pengalaman yang unik nih. Saya nggak menyebut nomornya, kemudian kenal siapa, yang kenal, ini kenal nggak dari sini, Anda kenal, kalau ini sedikit kenal, kalau Bu Kofifa kenal gitu kan. Jadi lebih lebih gampang nama, kecuali kalau lawannya ini, saya nggak bicara di kabupaten lain, saya kecuali lawannya ini sama-sama kuat, ya mungkin agak kesulitan nomornya lain. Mungkin angka itu mungkin juga dia ditekan. Tapi karena ini Bu Kofifa ya, semua apa ya yang tidak diberikan Bu Kofifa di Banyuwangi ini, ya cuma kan Bu Kofifa kan tidak pernah pamer saya memberikan bantuan-bantuan ini. Kalau yang tahu itu Banyuwangi itu spesial ya. Jadi bantuan-bantuan ke Banyuwangi itu bukan main yang diberikan Bu Kofifa. Di Banyuwangi lebih prioritas gitu ya. Lihat kayak pondok-pondok pesantren itu ya. Pokoknya yang benar-benar baik, pondok pesantren, masjid-masjid, ya bahkan agama Hindu pura. Karena saya yang nganu sendiri ngomong ini Bu, ada Popo dari Purwaco, itu tempat ibadahnya, tempat tinggalnya itu tempat ibadah dibangun bagus sekali kan, itu kan masjid-masjid dan semuanya itu sangat peduli. Dan yang lebih penting lagi, Bu Kofifa dalam sambutannya dan bersama Mas Emil ke depan itu justru beliau akan memikirkan orangnya, SDM-nya, bagaimana rakyat itu sejahtera gitu. Dulu pernah ketemu sama saya, sama kiai-kiai, beliau itu full mendukung kalau apa yang saya presentasikan itu benar terjadi, kan itu kan. Saya ingin menggerakkan perekonomian di pondok-pondok pesantren, kan begitu kan.
Ya, kita kan harus mempersiapkan infrastrukturnya bisa apa enggak pondok pesantren ini nih. Ya, kalau mengenai fasilitas lain-lainnya, Ibu Khofifah langsung panggil loh dinas-dinasnya. Yang dibutuhkan apa di Banyuwangi? Dinas koperasi dipanggil di situ, ketemu kiai-kiai. Dinas koperasi, perikanan, pertanian, semua dipanggil. Ayo sudah. Apa isi yang penting program ini pro rakyat, baik untuk kesejahteraan rakyat. Ibu Khofifah itu tidak pernah mikir gini-gini macam-macam, semua akan dipenuhin asal yaitu programnya itu benar. Nggak ada. Ya itu. Kalau rakyat itu, makanya kalau rakyat saya selalu mengatakan begini, ya kalau rakyat itu salah. Nah, kalau memilih yang lainnya, karena Bu Khofifah ini bersama Mas Emil sudah teruji dan sekarang kembali lagi pasangan berdua ini ya saling melengkapi begitu. Jadi kalau di Banyuwangi mungkin hampir seluruh Jatim, kalau saya melihat di grup DPC Partai Demokrat, hampir seluruh kabupaten sama, di mana masyarakat itu hanya yang mengenal Bu Khofifah dan Mas Emil. Banyak yang sama nomornya nomor 2. Yang nomor 1 sedikit justru ya. Nah itu maksud saya kenapa kemudian saya tanyakan secara teknis bagaimana. Artinya tadi Pak Ketua sudah menyampaikan lebih menekankan nama personal gitu kan cabutnya. Kalau ngomong nomor urut 2 kan bingung. Jadi langsung Bu Khofifah, kalau di Banyuwangi mungkin langsung Bu Ibu. Kemudian bagaimana nanti mungkin di lapangan Pak Ketua. Artinya mengkomben antara Cagup dan Cabub di lapangan. Teknisnya bagaimana itu secara detail? Jadi saya turun itu hanya menjelaskan kebenaran saja, ya kan. Saya tidak menyampaikan visi misinya Bupati, Bu Epok. Ini visi misinya, visi misi itu semua baik, nggak ada visi misi nggak baik, ya kan. Rakyat juga jenuh lah melihat visi misi dan sebagainya. Justru teknik yang saya pakai itu justru ingin menyerap. Saya kepingin tanya, kepingin apa sih? Ya, rakyat Banyuwangi ini, apalagi saya sekarang pimpinan, kemarin sudah ditetapkan saya jadi pimpinan DPRD. Jadi saya akan berusaha memenuhi keinginan masyarakat, sehingga saya turun itu serap aspirasi dan saya akan perjuangkan. Kalau dulu saya kan tidak mendukung Bu Ipuk, jadi kan agak susah. Bagaimana itu teknisnya di lapangan? Kalau kemarin itu kan saya lihat Pak Ketua tidak mendukung. Nggak mendukung. Tetap selama kita programnya baik, Bu Ibu kenyataannya mendukung kami, tidak mengganjal itu. Sekarang masyarakat khusus sama dapil saya tidak diganggu oleh Bu Ibu. Apalagi Bu Ibu tahu saya mendukung, kan begitu kan? APBD kita cukup besar. Ya, kalau selama rakyat menunjukkan dukungan kepada Bu Ibu, saya yakin siapa sih hati manusia yang mana sih kalau didukung pasti akan melihat, akan berterima kasih, bukan pilih, bukan wah ini kan pilih-pilih, tidak. Karena anggaran kita itu mana cukup. Banyuwangi ini paling luas Jawa Timur loh Pak Bintoro. Ya, bahkan 3 kabupaten lain digabung jadi 1 masih luas Banyuwangi. Jadi Banyuwangi ini ya, kalau bupati hanya syukur pinter apa dan sebagainya, tidak pengalaman, tambah bobrok. Tidak cukup hanya itu ya Pak. Tidak hanya itu, karena sangat luas sekali. Ya, apalagi Bu Ibu ini semua tahu kan hanya 3,5 tahun. Betul. Baru 3,5 tahun, belum 5 tahun. Nah itu kan. Tapi kepemimpinan beliau, saya aja yang mulanya kita berseberangan, ya baru ketika beliau memimpin, saya tahu ini ibu yang handal, wanita yang handal, yang masih mendengarkan suara rakyat. Itu kan salah satu alasan Pak Ketua dan parpol yang lain mengusung itu. Mau diajak bicara, dan Bu Ipuk mau diajak bicara dan mau memikirkan rakyat. Nah, sekarang ini kan sudah, kalau dulu kan pertama kali lah, ya pertama kali bicaranya mungkin ya masih belum leluasa. Tapi sekarang ini Bu Ipuk sudah tahu dan mengerti, dan beliau mengatakan ke depan ini mari bareng-bareng memikirkan rakyat bersama-sama. Karena Bu Ipuk bagaimanapun masih belum maksimal selama menjadi bupati ini, dan minta dukungan kita semua, partai semua, supaya bersama-sama memikirkan rakyat. Dan beliau mengatakan dia tidak sanggup sendirian, makanya perlu dukungan dari yang pengambil kebijakan ini untuk bersama-sama memikirkan rakyat. Artinya komitmen itu sudah dibangun sejak dini atau kemarin-kemarin Pak?
Karena melihat banyak masyarakat yang masih ngeluh pada periode awal Bupati Banyuwangi Bu Kristiandani itu, di tengah masyarakat keresahan, merasa tidak direspon apa yang menjadi kebutuhan yang saya baca di netizen dan di tengah masyarakat seperti itu. Bagaimana Pak Michael melihatnya? Ya itu bagi masyarakat yang tidak tahu pasti seperti itu. Saya katakan Banyuwangi luas sekali, tidak semuanya terpenuhin, ya kan? Tetapi dan juga masyarakat harus tahu Bu Ipuk tahun 2020 jadi bupati langsung dilanda COVID-19. Ya kan? Bukan hanya Banyuwangi, seluruh Indonesia jempalik. Tahu kan? Jempalik sudah kacau. Keuangan APBD semua hampir semua itu kacau. Direfocusing untuk memikirkan menyelamatkan jiwa rakyat. Ya, selama 2 tahun itu tidak konsentrasi untuk program pembangunan dan kesejahteraan. Semua terfokus menyelamatkan nyawa. Semua masyarakat Banyuwangi itu tahu setiap hari itu wangwing itu kita mendengar dan tahu banyak yang meninggal. Itu Bu Ipuk itu waktu itu selama 2 tahun fokus untuk memikirkan nyawa manusia. Terus setelah mulai reda, perekonomian mulai bergerak, barulah Bu Ipuk menjalankan janji-janjinya. Banyak janji-janji yang meleset, banyak ya. Tetapi kan kita kan harus tahu, tidak harus menghakimi Bu Ipuk ini salah, tidak terpenuhi. Saya dengar dulu ya seperti itu kok, saya bicara tidak terpenuhi semua. Tapi kalau kita berpikir bahwa selama Bu Ipuk jadi ini kena masalah persoalan-persoalan bukan kita yang membuat, tapi suatu bencana, itu kan kita harus pahami. 2 tahun menghadapi COVID, 1,5 tahun loh. Iya betul. Kerjanya kan 1,5 tahun. Siapa? Mana mungkin kira-kira? Mana mungkin 1,5 tahun ini memenuhi kebutuhan semua begini. Tetapi saya yang lihat jiwa hatinya, perkataannya yang ke depan akan memikirkan rakyat. Itulah yang membuat saya, Bu Ipuk harus jadi, harus menang. Saya tidak pernah memikirkan dapat apa saya Bu Ipuk. Enggak. Saya bekerja ini, saya bekerja untuk rakyat. Karena Bu Ipuk sudah berkomitmen untuk rakyat Banyuwangi yang sama dengan cita-cita saya. Kalau saya sendiri sebagai DPR kan tidak mampu. Berapa kekuatan DPR? Tapi kalau bersama-sama dengan Bu Ipuk, saya yakin Banyuwangi akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Mungkin ada yang mungkin menjadi jaminan mutu untuk bisa meyakinkan masyarakat ketika evaluasi kemarin, Bu Ipuk kan di mata masyarakat masih dianggap kurang. Padahal banyak hal yang disampaikan tadi itu, selama itu kan juga ada pandemi dan segala macam yang menjadi jaminan mutu Pak Michael sebagai salah satu parpol pengusung dan salah satu tokoh berpengaruh di timnya Bu Ipuk, apa yang mungkin disampaikan pada masyarakat? Jadi timnya Bu Ipuk ini kompak, Ada 16 partai pengusung, dan di situ pimpinan ada 3, ya kan? Ada 3 pimpinan, dan Bu Ipuk sudah mengatakan visi misinya terhadap partai-partai semua, dan semua mendukung, dan semua partai itu kompak untuk memenangkan beliau. Beliau pasti tidak akan bohong. Kalau dulu masih kita kan di luar PKB, Golkar, Demokrat, kan? Ini kan pimpinan ada 2, kan itu. Sekarang ini semua partai mendukung, otomatis Bu Ipuk akan berpikir berkali-kali kalau berbohong. Dan itu jaminan bagi masyarakat bahwa kita partai pengusung merupakan partai yang besar-besar, pemenang pemilu PDIP kan itu. Nomor 2-nya itu Demokrat dari koalisi, PKB kan ke sana. Kita nomor 2 di koalisi yang terbesar setelah PDI, Golkar, ada Nasdem. Dan mereka semua komit memikirkan rakyat. Rakyat sejahtera, Bu Ipuk harus menang. Jadi rakyat tidak perlu ragu-ragu karena yang mendukung ini adalah konstituen dari partai-partai yang dipilih oleh rakyat. Yang sudah pengalaman di dunia politik. Tapi ada masyarakat yang tidak mengerti sama sekali tentang politik. Bagaimana pendekatannya? Ya itu, saya
kalau turun seperti tadi malam, saya tidak semata-mata pilih Bu Ipuk, pilih Bu Ipuk. Justru saya tantang, Anda kesini untuk apa? Memilih Bu Ipuk tahu nggak? Ya. Saya katakan begitu. Betul. Jangan ngikutin MC, jangan ngikutin jurkam yang ngomong pilih Bu Ipuk, menang. Ya, jangan apa ketika Anda mengatakan itu jangan asal ngomong, tapi harus tahu memilih Bu Ipuk itu apa manfaatnya untuk keluarganya sendiri. Saya katakan begitu. Jadi harus pemahaman. Jangan asal ikut-ikutan, ikut-ikut tokoh, ikut-ikut tim. Kan ada kan? Tokoh itu bagus dilihat dulu apa karena dibayar, apa karena apa kan itu kan. Seharusnya rakyat itu cerdas lah, banyak YouTube, banyak berita-berita tentang politik, harus belajar. Ya, jangan dipengaruhi oleh orang yang menyebarkan banyak sebar kalau nggak ada uang jangan dipilih. Semua orang politik itu nakal-nakal, hanya janji-janji saja kan begitu kan. Memang di Busan saya juga nggak ngerti. Saya berdoa terus, saya tetap walaupun gitu saya harus berbicara kepada rakyat. Jangan main politik lagi. Pilih yang baik. Kan itu. Ada seleksi enggak dari tim khusus, tim super timnya Pak Ketua? Biasanya kan di lapangan, di desa-desa itu kan ada tim-tim yang mengaku tim. Sementara kalau kita evaluasi catatannya, justru mereka tim sukses itu mungkin ada catatan khusus. Begitu dia memproklamirkan saya tim sukses si A, si B. Di lapangan dia hanya melihat keuntungan sendiri tanpa mensukseskan ke pengusungnya apa yang diusung. Bagaimana menyeleksi itu? Ada sebagai super tim yang paling kuat di salah satu di Bu Ipuk lah. Gitu. Enggak, saya bukan, jangan ngomong saya itu paling kuat. Kita salah satu koalisi. Ya kan, itu setiap partai itu sendiri-sendiri cara-caranya kan itu kan, cara-caranya dia sistem tim sukses. Kalau saya tidak, saya meminta pendidikan politik. Ya, yang utamakan pendidikan politik. Tidak harus pilih Bu Ipuk nanti ada berasnya. Milih Bu Ipuk nanti akan dikasih sesuatu. Ya, itu saya nggak senang. Kepada kader saya nggak boleh. Memilih Bu Ipuk untuk diri kita ke depan, untuk anak cucu kita, adik-adik kita, masih perlu pertolongan pemerintah yang mengambil kebijakan, yang punya uang, itu bupati. Ya, kalau kita milih ngawur karena uang, ya rakyat itu merasakan sendiri. Kan itu. Kalau ingin di politik itu, saya sering katakan, kalau desa begini, kalau ingin maju, ya harus berpeluang. Satu, kita memang milih yang baik, ya kan, yang baik, yang menang, yang baik. Kalau nggak menang, ya percuma. Yang menang yang ngambil kebijakan. Jadi gitu. Iya, kita harus yang menang yang mana, bukan menang itu urusan Gusti Allah. Tapi kan kita sebagai manusia kan diberikan pemikiran, menganalisa ya dunia politik dan sebagainya, kan itu kan. Kita harus, dan saya yakin bahwa dengan kekuatan Bu Ipuk itu Bu Ipuk menang. Bu Ipuk seorang yang baik, kan itu kan. Nah, tunjukkan masyarakat, tunjukkan saya dukung Bu Ipuk 90% begitu. Saya yakin 100%, saya mau tanda tangan disaksikan sampean, saya yang jamin desa itu bahwa akan diperhatikan. Gitu ya. Bukan, wah itu pilih kasih namanya. Ya memang itulah ya. Di politik seperti itu. Kecuali Banyuwangi uangnya sudah berlebihan semua, dibagi rata itu lebih, itu ya semua diberi. Tetapi ini kan kuenya banyak, kuenya cukup sedikit, lahannya banyak, gimana mau membagi ini? Jadi harus pakai tetap hitung-hitungan melalui proses. Lihat itu spesial yang mana gitu kan. Ya sekarang skala prioritas ya. Ya desa A ini menentang Bu Ipuk, tapi minta bangunan karena sama-sama rakyat. Ya tetap diperhatikan. Yang lain masih banyak. Makanya saya mengharapkan konstituen Partai Demokrat, ya tujuh desa kalau ingin maju, bergeraklah, bantu. Bu Ipuk bisa mutlak, tunjukkan pakai kertas saja. Ya, tuntut saya Pak Wakil, Bu Ipuk 80%, saya minta ini bangunan dan sebagainya, tentang program-program untuk kesejahteraan rakyat, itu akan lebih mudah.
Iya. Anda melihat itu ya Pak Ketua ya? Loh, saya selalu akan berbicara seperti itu. Tunjukkan, ya, ini politik. Tunjukkan kita memilih yang bisa mengambil kebijakan itu bupati. Yang menang siapa? Ya. Di tengah masyarakat ada banyak bermunculan Ketua, bahwa sebetulnya ngomong Banyuwangi itu makmur, potensi sumber daya alamnya sangat kaya dan segala macam. Tapi pejabatnya yang tidak adil, makmurnya ya, tidak adilnya itu yang tidak maksimal. Apakah seperti itu Anda melihatnya, Ketua? Ya, jadi Banyuwangi tidak bisa dikatakan makmur, ya kan? Banyuwangi ini potensialnya, kekayaannya bukan main, Ya. bukan main, ya. Mulai dari lautnya paling luas, bentangan laut itu paling luas. Ya. Kalau kita kelola dengan baik, ya, laut ini, wow, itu nelayan itu lo nggak bayar ngambil di laut kita itu tidak ada di kabupaten lain loh. Mulai Wongsorejo sampai setiap sampai nggak putus-putus itu laut itu, dan rakyat bisa mengambil ikan. Itu potensial. Nanti kita akan program ya untuk mengajukan di sana untuk perhatikan nelayan-nelayan supaya nelayan itu bisa penghasilan lebih banyak bagaimana. Ya, memang tidak semua program-program ini bisa terlaksanakan, memang terbatas uangnya. Ya, terbatas uangnya maksudnya uang APBD. Kita belum menemukan menggali PAD ya yang lebih besar lagi. Tapi kita, karena saya mendukung, nanti kita akan memberikan masukan kepada bupati untuk meningkatkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat. Kedepannya begitu. Jadi banyak kayak petambang emas, kita kan punya kan itu kan, dan tanah kita subur. Petani-pertanian, meningkatkan petani saja itu paling mudah dan bisa mengubah nasib rakyat. Karena 55% lebih ya, itu petani Banyuwangi, masyarakat petani. Betul. Kalau kita mempunyai program yang tepat tentang petani, 55% sudah terpenuhin kesejahteraan itu, bahkan kaya kan itu. Nah, itu maksud saya. Jadi masyarakat hari ini masih menganggap pemerintah di Kabupaten Banyuwangi itu masih belum memberikan pencerahan, memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apakah nanti itu menjadi program real di periode berikutnya atau bagaimana? Ya, saya selalu berbicara tentang pertanian. Kalau dulu kita berbicara karena kita tidak mendukung, bagaimanapun manusia, ketika kita tidak mendukung, ya semua program kita dianggap ya nggak bagus kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini saya mendukung. Saya mempunyai program untuk petani. Nah, saya sering kali sampaikan di mana saya reses tanya tentang pertanian, saya mempunyai konsep bagaimana rakyat khususnya petani itu bisa ada perubahan, meningkatkan kesejahteraan. Itu paling mudah. Mengubah nasib rakyat di pertanian itu paling mudah, itu kebijakan. Dan itu nanti akan kita sampaikan kepada bupati. Ya sudah saya sampaikanlah kepada sekda dan sebagainya kan itu. Ya, banyak pejabat walaupun di dinas pertanian itu kadang-kadang tahu ngerti tapi eksekusinya yang kurang kurang cereng gitu, kurang maksimal, betul. Maksimal. Dia tahu bahwa ini kekurangan tentang organik dan sebagainya, tetapi eksekusinya itu kurang. Nah, ke depan itu mudah-mudahan kami Demokrat diberi AKD, kita ngambil minta Komisi 2. Komisi 2 saya akan mau konsentrasi untuk membantu Dinas Pertanian, bagaimana Dinas Pertanian ini punya kebijakan yang memikirkan petani kan itu. Nah, kemarin saya ketemu profesor. Ya mudah-mudahan ini benar, di rumahnya Kiai Suyuti waktu itu. Kiai Suyuti tahu saya selalu bicara tentang pertanian, dan kebetulan profesor ini pertanian dan sempat berbicara kepada saya, bukan main. Kalau ini profesor ini benar, ya apa yang dikatakan kepada saya, petani itu kaya semua, Pak. Saya bilang kalau benar dan ini saya praktekkan di Banyuwangi, semua orang Banyuwangi akan mengenang profesor. Saya bilang begitu. Begitu hebat, ya. Dia menemukan pupuk yang bisa meningkatkan produksi berlipat-lipat, kan itu. Kalau itu terang Banyuwangi, saya yakin Banyuwangi akan jauh lebih kaya kalau ini diterapkan. Nah, sekarang belum ketemu lagi, tapi akan saya kejar karena ini itu
bisa katanya. Artinya memang harus ada SDM yang dari luar yang bisa membackup kendala-kendala misalkan serangan tikus seperti itu mungkin Ketua ya. Iya banyak, kalau kita bahas mengenai program pertanian sebetulnya banyak. Kita nanti spesial lah ya. Jadi Pak petani itu selalu yang dipersoalkan pupuk. Pak Bintoro dulu aja musuhin saya itu. Iya. Waktu di Indosiar ya. Pupuk gak ada garam yang dilempar, itu saya masih ingat berapa tahun itu. Betul. Tapi itu di lapangan prakteknya begitu karena iya, kan? Memang masyarakat petani membutuhkan sesuatu yang memang bisa membuat tanaman padinya maksimal. Nah, itu berapa tahun? Serupa. Berapa tahun? Oh iya lama banget itu. Lama puluhan tahun. Puluhan tahun. Ada solusinya? Itu dia. Enggak ada. Bagaimana Ketua meyakinkan masyarakat ketika pemerintahan hari ini ada jaminan enggak? Ini jenengan salah satu dari mindset petani sama mindset pemerintah itu tentang pemupukan itu beda. Yang dituntut mulai zaman Pak Bintoro masih kecil itu kan pupuk langka, pupuk mahal, kan? Ya kan? Sekarang walaupun pemerintah memenuhi pupuk semua, petani pasti akan jerit. Yang dijeritkan apa? Ketika panen harganya naik tinggi. Murah. Kalau naik kan petani senyum. Kalau kan yang di demo kan begitu. Betul. Pemerintah tidak peduli kepada rakyat, tidak melindungi harga. Mahal pupuknya tapi harganya murah kan itu kan. Sampai sekarang pun tidak bisa. Harga tidak bisa dituntut. Makanya mindset petani saya selalu berbicara petani itu harus berubah mindsetnya. Jangan yang dituntut masalah pupuk dan harga. Apa kemudian Ketua? Produksinya dong. Produksinya baik? Mana? Produksinya baik gimana? Ya, berapa sebagian ton? Memang di musim-musim tertentu ada. Enggak, walaupun musim-musim baik berapa ton? 4 ton Mas. Itu ya. Itu kalau tidak dihantam mereng, tidak dihantam tikus. Saya ini petani, saya sawah saya baik. Wah bagus. 2 hari kena wereng. Ya. Rusak. Kurang perhatian, habis dapat 1 karung. Betul. Tidak perlu 1 bulan, 2 hari aja nggak ditanganin, itu habis. Ya, kalau yang bagus saja 4 ton. Kenapa di Vietnam berasnya Vietnam lari ke sini, Thailand lari ke sini, dengan harga murah kan? Harga murah, betul. Kenapa petani Vietnam tidak demo, petani Thailand tidak demo? Kenapa? Bahkan mereka yang dikatakan petani kan orang yang sukses. Iya di sana. Di sana kan? Kenapa? Karena produksinya tinggi. Jadi harga murah pun ya mereka tersenyum. Tapi petani kita kan tidak. Yang dituntut kan pupuk langka ngamuk-ngamuk begitu kan, walaupun produksinya pas-pasan, suka nerimaan. Yang penting untung. Bukan bagaimana saya itu mempunyai penghasilan yang besar. Nggak ada Mas. Ada keinginan tapi tidak terungkap, tidak terpikirkan bagaimana caranya itu. Yang di dalam otaknya itu pupuk langka, pupuk mahal, nanti kalau panen harga murah. Itulah yang saya sering dengung-dengungkan. Saya beberapa kepala dinas masih belum nyambung. Nah, mudah-mudahan ini ketika saya koalisi, kan saya kan dicurigai menjerumuskan. Saya kan berteriak tentang pertanian ini, sangat-sangat mudah. Saya di Bukovipa pernah bicara ke Mas Emil tentang pertanian. Mudah-mudahan ini sinkron. Bukovipa, Mas Emil mendukung pertanian, kabupaten mendukung, kita membuat percontohan dulu, itu akan merambat ke Jawa Timur. Jawa Timur petani kalau diperhatikan makmur semua. Ini salah satu bagian yang diharapkan dan jaminan keyakinan masyarakat Pak Ketua. Nanti mungkin masyarakat petani mendengarkan ini. Itu yang kita harus sosialisasi. Saya akan tekankan gitu supaya masyarakat itu sadar, jangan pupuk saja, pupuk penting, tapi tidak pupuk saja. Kan itu. Di Bali sudah sukses. Saya dengar bisa 8 ton, 10 ton. Jadi lebih prioritaskan produksinya. Sekarang hitung-hitungan. Ya kan? Hitung-hitungan 4 ton. Kan dapat 4 ton. Lumayan kan? 4 ton. Petani seneng 4 ton. Harganya apalagi tinggi 7.000. Berapa 7.000 kali 4 ton? 28 juta kan? Petani seneng kan? Ya kan? Dapat 4 ton, harganya tinggi, senang. Coba tanyakan kepada rakyat yang gak punya sawah, dengan harga beras gabah mahal, beras mahal apa murah? Kalau gabah mahal, berasnya mahal apa murah? Berasnya tinggi.
Mahal kan? Iya. Coba tanyakan kepada rakyat yang nggak punya sawah, beli beras mahal. Senang apa enggak? Iya, berat. Iya. Petani tersenyum, Iya. Pak Bintoro membela petani Betul. tersenyum, tapi rakyat saya yang nggak punya sawah merana beli beras mahal. Ya. Kan itu kan? Coba bisa 10 ton. Mhm. Dapat 10 ton. Bali sudah mulai menuju. Itu kita Bali itu anak buahnya Banyuwangi lah, petaninya. Bali kan masih belajar. Ya. Ahlinya petani itu kan katanya orang Banyuwangi. Ya. Sekarang Bali sudah 8 ton bisa 10 ton. Kalau kita bisa 10 ton seperti di Thailand yang masuk ke sana, masuk beras ke sini, 10 ton. Harganya 4.000 itu paling murah. Petani kalau 4.000 gabahnya 4.000, petani itu bisa pencilaan meso-meso ya. Iya. 4.000 kan, rugi Betul. begini. Tapi kalau dapat 10 ton, kalikan 10 ton berapa? 40 juta. 40 juta. Lebih besar daripada yang harga 7.000. 40 juta gabah murah, beras murah. Rakyat beli beras senyum, tersenyum semua. Petani senyum, rakyat senyum. Itu bisa menikmati kebahagiaan bersama rakyat kan itu. Sambil program-program yang lainnya. Itu program pertanian saja. Iya. Nah, itulah saya kepingin petani ini kadang-kadang saya ngajarin petani itu merasa pinter. Oh, jadi diajarin ngajari bebek berenang kan itu. Ya. Karena mereka kebiasaan. Pokoknya untung kan itu kan. Iya. Padahal ada untuk meningkatkan produksi itu sangat-sangat itu signifikan. Saya sedih kadang-kadang saya melihat petani itu kan menjual sawahnya. Dulu punya 8 hektar, sekarang punya 1 hektar. Ada banyak masyarakat Dijual. petani karena jengkel mungkin tidak pernah panen, tidak pernah Nggak pernah berhasil. panen, iya dijual. Itulah saya kepingin saya ngetuk pemerintahan pusat. Ya. Saya selalu ke pusat ya selalu berbicara begitu. Ya. Selamatkanlah petani Indonesia. Jangan sampai tanah-tanah petani ini yang memiliki hanya orang-orang kaya saja. Ya petani dibuat kaya itu sebetulnya ya mudah saja dengan kebijakan. Bukan kebijakan pupuk. Tapi kenapa di daerah lain bisa produksi tinggi? Kenapa kita tidak diterapkan tinggi? Jangan takut kalau produksinya tinggi, harganya murah, nanti petani jerit. Kalau hitung-hitung kan masih tetap masuk. Ya seperti kalau 10 ton 4.000, murah 40 juta loh. Ya, 1 ya. hektar. Itu petani tidak akan bisa, tidak mau menjual lahannya. Betul. Itu salah satu program-program itu yang saya mulai dulu sejak masuk DPR, saya berjuang seperti itu terus. Tapi yang saya ajak ngomong ini masih belum mengerti. Ya, masih ada banyak kendala di lapangan mungkin karena tidak sinkronnya antara legislatif dengan pemerintahan. Kira-kira apa seperti itu atau bagaimana Ketua? Iya, Karena selain ini kepentingan kelompok masyarakat yang real, Iya. petani ini di sini yang kelompok pekerjaannya lebih besar ketimbang profesi yang lain. Ini kan penting dijadikan prioritas pupuk catatan kelangkaan perwujudannya. pupuk itu tidak bisa menyalahkan bupati. Karena pupuk ini kebijakan dari pemerintah pusat. Iya. Ya itu enggak ngemet tadi. Pemerintah tahu bahwa kebanyakan pupuk lahan kita menjadi tandus, makin rusak. Sehingga rekomendasinya itu 1 hektar paling banyak itu 2,5 kintal urea. Dulu 2 kintal, sekarang dinaikkan karena petani protes 2,5 kintal. Tetapi petani per hektar pakai, kemarin tadi malam saya tanya, itu 4 kintal pakainya per hektar. Ya. Sedangkan pemerintah menyiapkan 2,5 kintal. 1,5 kintal ini loh dianggap langka pupuk. Ya. Susah dan sebagainya kan itu. Ya. Pemerintah menyiapkan 2,5 kintal sesuai rekomendasi dari pertanian. Coba pemerintah itu belum kurang cepat untuk mengatasi, sudah tahu bahwa kita itu krisis tanah yang tandus, tidak cepat menjalankan program untuk mengatasi tanah tandus ini, Ya. sehingga mengurangi kebutuhan pupuk. Itulah, itu tugasnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bisa ngatasin, yaitu melalui organik. Ya. Karena di sana yang produksi tinggi kayak di Bali, di mana itu menggunakan organik tinggi, sehingga produksinya lebih tinggi, kan itu kan. Ya. Di samping organik ada teknologi-teknologi yang harus diterapkan oleh masyarakat tani, seperti itu. Iya, luar biasa pemirsa Banyuwangi 1 TV. Jadi ini adalah bincang-bincang yang menarik, terutama mungkin di musim kampanye bagi masyarakat petani. Sudah ada jaminan salah satu pengusung petinggi parpol Partai Demokrat, Pak Michael Edi Haryanto. Jadi ke depan ada banyak yang mungkin disegerakan perwujudannya terkait dengan
Ya, kelompok masyarakat petani tadi sudah 70% bicara soal bagaimana ke depan agar masyarakat petani bisa lebih maksimal mendapatkan keberkahan apa yang saat ini mungkin dianggap pemerintah kurang maksimal memperhatikannya. Untuk selanjutnya kita ikuti yang satu ini. Ya, kembali lagi di program Rehat Sore. Masih bersama Pak Michael Edi Haryanto, salah satu sosok di pucuk pimpinan Ketua Partai Demokrat di Banyuwangi yang saat ini mengusung Bu Ibu Kristiandani sebagai Cagup 2024-2029. Ada banyak hal yang sudah kami bincangkan dan hari ini saya akan coba menanyakan lagi sore ini. Ya Pak Ketua. Saya melihat di banner-banner sudah mulai dipasang karena sekarang ini sudah mulai kampanye tanggal 24 September ini sampai November ya Ketua ya. Nah, tentu sudah ada banyak hal yang sudah dilakukan di awal-awal ini. Saya sebelum tanya soal sudah sejauh mana kampanye dari super timnya ini. Di sana kan ada tulisan maju bersama membangun Banyuwangi. Pasti ada maknanya itu Ketua. Bersama ini maksudnya bersama siapa? Apakah bersama khusus dengan parpol saja, tidak melibatkan masyarakat seperti itu, atau bagaimana? Karena apakah maknanya kan berbeda-beda Ketua. Maju bersama membangun Banyuwangi. Apakah dulu tidak bersama-sama? Masyarakat cerdas loh Ketua, bahwa Bu Ipuk dulu hanya bersama suaminya saja. Jadi pengelolaan manajemen pemerintahan, apalagi hari ini kan Pak Menteri, Pak Anas kan seorang menteri. Jadi Bu Ipuk hanya boneka. Anda sebagai orang yang dekat, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat Ketua? Ya, beberapa waktu lalu saya ketemu Pak Menteri di Jakarta. Ya. Jadi sebelum kami memutuskan itu Pak Menteri mempunyai visi misi untuk Bu Ipuk ke depan. Ya. Kan itu. Dan beliau mengatakan, Pak Michael, mari kita sama-sama memikirkan rakyat Banyuwangi yang kita cintai. Pak Anas itu langsung ketemu sama orangnya Pak SBY. Saya didampingi beliau ke kementerian dan beliau mengatakan itu. Kita temanya sekarang ini, mari kita sama-sama. Kalau sendirian, kita saling bermusuhan, berseberangan, kasihan rakyat. Banyuwangi itu sangat luas. Ya. Kalau nggak didukung sama-sama, itu keberhasilannya itu malah yang rugi itu rakyat. Untuk itu Ibu ini saya izinkan nyalon, tetapi yang utama bagaimana rakyat itu ada kesejahteraan, ada perubahan. Nah, bersama-sama itu semua kalau perlu waktu itu, kenapa bukan berarti Pak Anas itu takut Bu Ibu itu melawan, hanya tidak ada lawan, bumbu kosong. Ya. Waktu itu kan isunya kan itu betul. Kan ketakutan, kan gitu. Tetapi konsepnya orang tidak tahu konsep Pak Anas bukan untuk mengambil itu, tetapi mari kalau kita berseberangan, ya pasti ada yang kecewa, yang kalah, ya kan. Pasti akan cari sesuatu kesalahan-kesalahan, itu lumrah, kan begitu kan. Yang diminta Pak Anas itu, mari kita bersatu, coba kompakkan, Pak Michael, dikompakkan, kita bangun sama-sama. Karena saya punya konsep ini, kalau kita bersama-sama memajukan Banyuwangi itu akan cepat tercapainya. Itu kan bagus, karena mempunyai tujuan untuk rakyat. Kan itu. Ya. Jadi akhirnya terbentuk tema itu, maju bersama untuk siapa? Untuk semuanya. Kalau semua partai, berarti kan konstituennya kan semua rakyat. Ya kan? Kan rakyat kan memilih kan konstituen berdasarkan partai-partai. Kalau semua partai kompak, berarti kan untuk semua, maju bersama ini partainya itu mari gabung bersama-sama untuk siapa? Untuk semua rakyat. Itu yang konsepnya, untuk maju bersama untuk semua. Jadi tidak memilih, oh kamu partai A, kamu partai B, partai C. Ini kalau kita itu terkotak-kotak separuh, ya terus saling menyerang. Bagaimanapun seorang manusia yang mana yang nggak sakit kalau diserang, apalagi
diserang pribadi dan sebagainya. Akhirnya ada rasa dendam kan begitu kan. Nah, ini Pak Anas ini punya konsep, ayolah didukung ibu ini, saya serahkan ibu ini untuk membantu Banyuwangi. Ya, jangan bilang oh itu Pak Michael dukung ibu, akhirnya bicara gitu. Ini saya Pak Anas berbicara kepada saya. Dan saya lihat ibu selama 3,5 tahun ini, beliau tidak neko-neko. Ya, apa yang kita ngomong berbicara selalu ditanggapin kan begitu. Itu. Jadi semua pihak diajak untuk bisa berkolaborasi ya, sesuai dengan ide apa kebutuhan menjadi masyarakat Banyuwangi. Begitu ya Ketua ya. Ya, kalau itu saya tambahkan, saya kan grup-grup kadang-kadang ya saya memang dulu karena saya berseberangan ya otomatis ada pikiran negatif kan begitu kan. Nah, setelah kita ketemu, ya namanya komunikasi itu bisa mencairkan. Komunikasi terbuka sehingga kita tahu tujuannya. Kalau dulu kan kita tidak tahu. Oh, ingin menguasai, takut dan sebagainya kan gitu kan. Setelah tahu tujuannya ini baik, saya 100% membackup Bu Epok gitu. Kan itu. Jangan saya dituduh gini, wow Pak Michael sudah dapat. Saya ditelepon beberapa orang, wah dapat banyak itu Pak Michael. Saya kan, saya tidak diberi. Rekom ke Bu Ipuk, saya tidak diberi uang, nggak ada. Ya, saya instruksi di sana. Oh di sana Pak Ketum bilang malah mengingatkan bawahnya, jangan main-main di Banyuwangi, bilang begitu. Jadi karena ini konsepnya Pak Menteri itu bagus. Jadi Ketum kan selalu mana yang terbaik itu tidak bisa dihalangin. Di mana mempunyai program baik untuk rakyat. Beliau langsung instruksi gitu kan. Saya kalau dibayar ada 1 juta saja untuk rekom, saya nggak dipercaya saya. Nggak ada uang itu nggak ada untuk saya. Kan itu. Bahkan saya jalan-jalan ini kita ngadakan itu pakai uang. Kapan gitu? Uang pribadi. Mulai tadi malam kita turun-turun itu ya kita tunjukkan. Ya saya bukan karena banyak uang, kalau diganti ya alhamdulillah. Ya namanya kolaborasi pasti nanti mungkin akan dijadikan sebuah pemikiran lah yang saling melengkapi kira-kira begitu. Yang penting saya itu bukan uangnya, yang penting rakyatnya. Betul. Saya sepakat itu kepada itu. Ke komitmen yang dibangun oleh Ketua. Ada lagi kalimat ini di banner yang juga tertulis yang baik dilanjutkan, yang belum selesai dituntaskan. Artinya yang baik itu apa, yang belum selesai itu apa? Kira-kira mungkin Ketua lebih tahu mungkin. Ya, agar masyarakat mungkin lebih paham gitu loh Ketua. Begini, ada yang baik kayak UMKM naik kelas, memperhatikan UMKM naik kelas. BLT kemarin kita kekuatan APBD kita untuk BLT untuk mengatasi COVID. Ya kan? Yang baik-baik program-program yang nggak baik mungkin program-program yang sudah dijanjikan bukan tidak baik ya, belum dilaksanakan, dituntaskan. Karena Bu Ibu kan sebelum calon kan ada visi misi, visi misi karena kena COVID-19 itu anggaran-anggaran banyak ke arah ke sana. Otomatis kan tidak mungkin semua visi misi itu terpenuhin, kan itu. Jadi kita ini yang baik itu kita lanjutkan, yang tidak baik, yang belum terrealisasi itu kita tuntaskan, kan itu yang mempunyai tujuan yang baik. Makanya saya bilang sudah Bu, jangan nulis visi misi ya nanti dibuat serangan kepada kita. Kita tujuannya baik. Siapa sih ya kemarin Bu Ibu saya mendengarkan itu, siapa sih yang kepingin menyengsarakan rakyat? Siapa sih pemimpin ini yang membuat rakyat susah? Saya menjadi bupati ini untuk rakyat, supaya rakyat itu sejahtera. Nggak ada di hati saya itu, nggak ada. Saya kepingin rakyat saya susah, tidak. Tetapi nama manusia tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan, kan itu kan. Tetapi yang penting beliau sadar ada kekurangan dan mau berubah untuk pikir rakyat. Itu yang membuat saya itu tambah semangat untuk mendukung beliaunya. Dan mendukung Bu Ibu Mujiono itu ya Pak. Iya. Ada lagi Pak. Ada banyak yang mungkin mau ditunggu masyarakat, terutama mungkin masyarakat Banyuwangi Selatan. Seringkali saya mendengar di tengah masyarakat itu atau di netizen hal-hal yang menurut saya memang ya dibutuhkan sih. Misalkan kayak jalan, terus kemudian rumah sakit. Nah itu bagaimana itu Pak Ketua? Bisa menyampaikan nanti
dengan program-program ke depannya? Ya, jadi waktu itu saya menghantam BSI. Ya, karena saya ke arah sana itu jalan itu rusak. Ya. Rusak semua kan. Ya, saya hantam, masuk media, masuk apa. Kita punya tambang emas tapi jalan-jalannya rusak, rusak semua. Rakyat sana nggak menikmati itu kan. Saya foto yang rusak-rusak, saya kirim BSI. Saya kirim ke pemerintahan itu kan. Ya. Akhirnya langsung cepat bangunnya bukan outfit biasa, cor-coran tebal begitu kan. Ya. Jualan. Akhirnya rakyat kan enak. Kan itu. Mengenai kesejahteraan saya tidak menentang BSI. Oh ini harus cabut. Saya sering dituduh kadang DPR sudah makan dari uang BSI. Saya itu nggak pernah dikasih uang BSI. Ya, dikasih hari raya aja saya nggak mau kok. Tunjangan itu, enggak lah, nggak enak. Walaupun itu kan hari raya kan biasanya seperti itu kan. Saya nggak mau, nggak usah sudah. Bagi saya nggak usah. Gitu. Saya nggak. Ya itu karena dicurigai nanti sudah nerima uang dan sebagainya. DPR nggak ada. Kan, tapi kadang-kadang saya dengar di grup-grup kan DPR sudah tidur, sudah makan, sudah kenyang, membuat rakyat sengsara. Nggak ada DPR. Nah, saya tidak bisa ngelawan karena BSI itu sudah objek vital, ya. Itu sudah di sana. Kita itu hanya mengetuk pemilik saham saja, sehingga saya sering WA pemilik BSI, ya melalui orang-orangnya. Saya bilang, saya tidak menentang, tapi perhatikan rakyat saya. Tolong dong sekitar sana itu diberi program kesejahteraan, ya supaya rakyat itu bisa meningkatkan kesejahteraannya sebagai percontohan lah di kecamatan. Itu sangat bisa kalau diterapkan dengan baik. Sudah mulai ada diberi kambing, kepala desa diberi anggaran katanya kan. Itu saya tidak ngeklaim ya, bukan karena saya, tapi saya pernah menyampaikan sebelum diberikan bantuan itu, saya menyampaikan jangan asal bukan bangunan saya tapi rakyatnya. Buatlah program untuk kesejahteraan rakyat di sana supaya rakyat itu tahu ini loh ada BSI, saya bisa menyekolahkan anak, bisa berubah. Kan begitu. Nah, kalau mengenai rumah sakit, itu dulu Pak Anas sudah bilang. Ya, bahkan saya ketemu BSI, cuma nggak ketemu karena Pak Anas ingin rumah sakit yang hebat di situ, yang lengkap, kan itu, yang lengkap. Pak Anas itu orangnya memang perfect. Jadi kalau bangun itu benar-benar permintaan Pak Anas itu rumah sakit yang hebat lah. Artinya tetap itu menjadi bagian daripada perwujudan program ke depan ya Pak. Iya, itu sejak dulu sudah, cuma nggak ngemet karena saya ketemu BSI tidak mampu. BSI hanya mampu membangun rumah sakit setingkat kayak puskesmas, kayak klinik begitu. Sedangkan Pak Anas kan tidak mau, harus rumah sakit yang handal, yang hebat. Tidak perlu, nggak ada alat ke Banyuwangi. Di situ harus semua harus lengkap. Itu saya Pak Anas bicara, saya ketemu BSI kan ya. BSI ngomong, Pak Anas mintanya rumah sakit begini, kita sanggup begini, kan nggak ketemu. Padahal dulu saya nggak tahu janjiannya bagaimana, saya nggak tahu. Ternyata ini mau didirikan rumah sakit. Tentunya rumah sakit apa dan sebagainya saya tidak tahu. Cuma saya tidak membaca media itu saja bahwa BSI mau bikin rumah sakit. Tapi yang penting itu untuk membantu rakyat, itu saya juga senang kan itu kan. Lebih bagus, lebih senang. Baik. Ada lagi Ketua, terus kemudian beberapa kami menyampaikan pertanyaan ini ya biar masyarakat di musim kampanye ini tidak terus kemudian canggung, ragu-ragu, terus memilih yang mana. Dengan apa yang disampaikan Pak Michael sebagai orang yang mungkin salah satu orang yang mungkin dekat dengan paslon Bu Ipuk dan Mujiono bisa meyakinkan kira-kira begitu. Maka yang saya tanyakan misalkan rumah sakit, terus kemudian mengenai lembaga pendidikan yang dalam prakteknya masih muter-muter membuat beban masyarakat kelompok orang tua, itu bagaimana nanti ke depan, apakah juga menjadi bagian target programnya Bu Ipuk atau bagaimana Ketua? Ya, saya sudah bicara kepada Pak Muji yang jadi calon wakil bupati. Ya, orang kan dulu kan ngomong wakil Bu Ipuk pasti orang yang diam, orang yang nggak ngerti apa-apa, orang menghina begitu kan. Nah, kali ini Pak Muji itu bukan orang yang diam. Pak Muji itu orang yang kreatif, orang yang baik, orang yang cinta rakyat. Sehingga saya lebih juga tambah mendukung itu karena wakilnya itu pas lah.
Pak Muji, kan begitu kan. Ya. Pemikirannya pandai dan baik dan cocok. Saya sering kali mengatakan kepada Pak Muji tentang pendidikan. Saya mau berkedepan pendidikan harus diperhatikan. Diperhatikan apa? Jangan aja kata-kata gratis-gratis, tapi di bawah tetap bayar. Kan itu. Ya. Saya sudah beberapa kali negur kepala dinas pendidikannya, ya. Saya sampai sempat mempunyai pikiran negatif, apa ada setoran dan sebagainya, kan begitu kan. Jangan sampai pendidikan ini dibuat seperti itu. Ke depan saya sebagai pengusung IPUK Muji, saya bertanggung jawab kepada rakyat sesuai janjinya Bu IPUK, meminta akan membuat program bagaimana rakyat Banyuwangi itu tidak ada yang putus sekolah. Ya. Kewajiban kita itu SMP, SMA kan Pemprov. Ya. SMP itu kita harus menanganin, tidak boleh ada masyarakat kita yang tidak bisa sekolah karena ada alasan uang. Ya. Saya nggak mau. Uang, ya. Saya tidak mau ada sekolah-sekolah nanti favorit untuk memainkan jatah alokasi. Ya, favorit ini orang yang punya duit dan orang yang pintar. Itu kan terus yang nggak punya duit, ya. Terus sekolah-sekolah yang jelek-jelek. Ya. Nah, dan saya juga akan memberikan motivasi kepada pemerintah ke depan untuk menyetarakan sekolah-sekolah SMP itu sama, A, B, C, D, berapapun sekolah itu kualitas sama, sehingga masyarakat itu tidak memilih ini lebih baik, tidak. Kita harus sama, sehingga di mana mereka berada sekolah itu cukup baik. Saya yakin mampu masih untuk mengatasi sekolahan itu kalau diurus dengan baik. Visi misi yang paling kelihatan oleh pasangan Ibu Mujiono, Pak, mungkin yang bisa nampak dan itu nanti menjadi kekuatan, keyakinan untuk dicoblos masyarakat lah memilih Bu Ibu. Apa kira-kira Pak yang Anda tahu, Pak? Jadi visi misi lengkapnya saya belum membaca, tetapi saya mendengarkan Bu Ibu bicara baik itu di forum maupun kepada kita bicara, itu kan visi utama itu mereka satu pendidikan itu. Pendidikan. Terus kesehatan. Kesehatan. Jangan sampai orang meninggal gak ada duit. Ya. Ya kan? Ya. Kita lindungin semua. Jadi masyarakat harus dilayani dengan baik. Kesehatan. Itu Bu Ibu sampaikan. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kesejahteraan mengenai pertanian. Ya, kan itu kan? ya. Kalau itu 3 saja itu diatasin, rakyat Banyuwangi itu bersyukur kepada bupati. Karena memang yang dibutuhkan kan itu. Ya kan, kesehatan. Ya jangan sampai susah. Ya. Wah, ke dokter nggak punya duit. Ya. Pendidikan wajib. Kalau anak-anak kita nggak sekolah mau jadi apa? Terus kalau tidak ada jaminan dari pemerintah memberikan semangat kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua itu kan yang tidak mengerti, ya kan selalu bicara ala lele, untuk kayak apa pinter-pinter, kayak apa belajar-belajar, tolong ono ibu gagas. Tolong ibu gini-gini golek duit. Betul. Kalimat-kalimat itu kan sering. Kalimat itulah yang membuat anak itu malas belajar. Kalau malas belajar mau sekolah dipaksakan gimana? Kan itu kan. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan saya ini janganlah membuat patah semangat anak-anaknya. Mari Banyuwangi ini bisa untuk menyekolahkan. Tapi itu bentuk protes loh Ketua. Artinya bentuk protes orang tua kepada pemerintah yang praktek di lapangan kenyataannya. Itu kan pemerintah atau mungkin hari ini kalau bicara soal pilihan, tim harus juga jeli itu melihat itu. Itu bentuk protes gitu. Iya, kalau protes sih bagus, tapi kan karena ini bukan protes, kebiasaan orang-orang menganggap dirinya karena tidak ketahuan bahwa pemerintah itu wajib melindungi beliaunya itu, masyarakat itu tidak ngerti, tidak tahu. Yang dia bayangkan besok sangune ya opo, besok bayare ya opo, besok beli bukunya ya apa, daripada pikir wis golek duit aja pokoknya iso mangan. Betul. Terus gede sithik kawin gitu kan. Terus kalau itu nggak ada perubahan, itu yang harus ada sosialisasi. Nah, jadi pejabat-pejabat desa, pejabat pemerintah dipanggil, jadikan satu visi. Kita mau mengentas kemiskinan, mengentas buta huruf, kesehatan semua. Itu kepala desa harus bersama-sama, pemerintahan, kabupaten, kecamatan, desa harus sama-sama memberi pelajaran kepada rakyat. Rakyat itu ada kepercayaan diri. Ini Banyuwangi yang kaya raya, harus beri motivasi semangat, kan itu. Bisa. Oke. Artinya memang ada
kepanjangan tangan dari pemerintah. Kadang-kadang kan pemimpinnya bijak, tapi dalam prakteknya di lapangan ada orang-orang yang tidak bijak. Anda mungkin bisa melihat itu. Nah, kegagalan-kegagalan itu biasanya orang dari dalam, orang-orang di bawahnya. Apa yang mungkin bisa disampaikan, tidak hanya kepada masyarakat, mungkin di dalam internal pemerintahan mungkin bisa disampaikan. Ya, nanti saya akan berbicara itu. Ya, yang pertama itu cepat juga, itu memperingatkan jajarannya, di bawahnya jangan main-main. Ya. Kalau pemerintahan ini bersih, Ya. ya memikirkan rakyat, selesai Banyuwangi 5 tahun. Ya, yang itu harus tegas, bupati harus tegas, jangan karena mendukung, ini kan mendukung gitu, tujuannya kan untuk supaya jabatan dan sebagainya. Ya. Kan itu kan. Ya. Boleh, oke, mendukung boleh, jabatan boleh, tapi harus menjalankan yang baik. Ya. Jadi harus tegas, bupati harus tegas ke depan itu. Nah, ada instruksi mulai sekarang tolong atur yang baik. Khususnya 3 itu aja lah. 3 itu aja yang dipelototin. Ya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan itu, pertanian. Lainnya itu mungkin ya second lah. Yang itu kalau diperhatikan itu sukses itu bupati itu. Iya, itu penting juga karena di tengah masyarakat seringkali tadi itu kalimat yang disampaikan Pak Ketua itu seringkali terjadi. Karena memang praktiknya begitu. Kami menyampaikan ini karena saya sering juga terjun ke masyarakat dan saya membaca netizen menyampaikan sesuatu yang dianggap bahwa pemerintah tidak memberikan respon baik, kira-kira begitu. Nah, Anda sebagai sosok yang saat ini berkampanye agar coblos pasangan Ibu Pistiandani kan harus ada jaminan mutu, kira-kira begitu. Oke, Ketua. Tiba saatnya mungkin saya tanyakan soal target ke depan ini bila pasangan Ibu Mujiono terpilih. Ya, jadi target suara apa target apa? Ya, termasuk target suara dulu. Jadi mungkin. kalau target suara, kalau hitung-hitungan manusia, kalau partai 16 partai itu kan 85%. Ya. Nah, ketua pemenangan Pak Ruliono itu menargetkan kepada semua ketua-ketua partai itu 70%. Ya. Nah, kalau saya sih yakin 70% kalau melihat kekuatan, karena partai koalisi kompak ya. Kompak, semangat mendukung Bu Ipuk ya. Saya yakin akan terlampaui 70%. Kan itu. Target-targetnya saya harapkan ke depan itu hanya satu, saya rakyat itu bisa tersenyum semua ya. Itu ya. Ya, karena saya masuk ke partai ini cuma itu, kalau enggak rugi saya. Ya. Saya sudah meninggalkan usaha-usaha, saya cari duit, pundi-pundi uang itu saya tinggalkan semua. Ya. Jadi saya benar-benar ngurusin bagaimana memikirkan rakyat itu bisa tersenyum, bisa sejahtera, bisa sekolah. Itu yang saya harapkan, kan itu. Ya. Saya cari terobosan masih belum bisa. Mudah-mudahan ini Bu Ipuk bergabung dengan kami, dengan Partai Demokrat, ya bisa mewujudkan rakyat Banyuwangi, rakyat saya tersenyum semua dengan cita-cita saya. Terakhir, harapan-harapan yang mungkin belum disampaikan Ketua, masih ada waktu? Ya, saya harapkan masyarakat yang mendengarkan saya, ya janganlah ngawur ketika ada tim sukses berbicara, sudah ini ada uangnya, pilih ini dan sebagainya. Tolong jangan langsung ditanggapin, ya, untuk supaya keluarga jenengan, masyarakat bisa tersenyum, mari satukan bersama-sama. Yang di Banyuwangi pilih Ibu Muji, yaitu nomor 1. Dan yang lebih penting lagi juga provinsi, gubernur. Karena uangnya gubernur jauh lebih besar daripada uangnya bupati. Jadi program-programnya itu jauh lebih cepat masuknya karena kita ada pendanaan yang besar. Nah, dengan pendanaan yang besar ini kami akan membuat konsep program-program yang di mana rakyat itu sejahtera. Untuk itu saya mengharapkan masyarakat jangan salah pilih, pilihlah yang baik. Yang baik menurut saya, menurut Partai Demokrat adalah Ibu Muji. Gubernur yaitu Bu Khofifah Emil Dardak. Mas Emil juga ketua Partai Demokrat, jadi lebih enak nanti komunikasi kepada saya langsung bisa menjelaskan, dan Ibu Khofifah juga bisa gampang ya, WA pun selalu dijawab beliaunya dan siap memberikan menerima masukan, dan beliau pokoknya orang yang baik, orang yang mencintai rakyatnya.
pilih Bu Kofifa nomor 2. Ya, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Michael waktunya, dan itulah pemirsa Banyak Satu TV, bincang-bincang kami. Pak Michael Adi Haryanto adalah salah satu sosok mesin di dalam mesin pemenangan, baik di Banyuwangi juga di Jawa Timur. Ada Bu Ibu Mujiono dan Bu Opipah Emil Dardak. Mudah-mudahan bincang kami memberikan edukasi, memberikan manfaat, dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Rehat sore Banyuwangi 1 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.